Udah, kenapa Thailand bukan Thailandia? Saya malah tertarik untuk mengusulkan kenapa bukan tanah Thai. Nah, itu kenapa tanah Thai? Karena kan sebenarnya Thailand itu tanah untuk orang Thai. Nah ini juga mesti diperhatikan nih, ada perbedaan antara mengucapkan Thai dengan Thai. Thai itu dua suku kata, Tai. Sementara Thai itu I-nya tuh diftong, Thai, disambung ngomongnya. Nggak penting banget ya pembicaraan kita ya. Oke, kasus ini viral lagi ya. Itu kayaknya dalam waktu sekejap itu ada dua kosakata ya, setelah Kapitil, sekarang Thailand. Kalau diperhatikan benang merahnya sama. Kedua kata ini ditolak oleh banyak orang karena munculnya makna asosiatif. Kapitil itu dengan klitoris, sementara Thailand itu dengan tahi. Sebenarnya ejaan yang bakunya tahi, tapi banyak orang menyebutkannya tai kan. Ini tidak bisa dicegah karena makna asosiatif itu pasti ada di benak penutur. Kan ada juga pertanyaan, nanti kalau orang Thailand protes gimana? Kemungkinan besar makna asosiatif itu adalah kotoran manusia, tidak ada di kepalanya orang Thailand. Kemungkinan begitu. Jadi menurut saya sih, kita urut dulu ya. Isu penyerapan kosakata ini kan muncul sebenarnya karena adanya tuntutan kepada BIG untuk memfinalkan keputusan mereka tentang nama eksonim yang digunakan oleh orang-orang Indonesia terhadap daftar negara yang dimiliki oleh PBB. Saya lupa nama lembaganya apa, UNGGN atau apa gitu loh. Itu memang sudah sejak lama diminta ke Indonesia, kepada Indonesia. Di KBBI itu sudah ada lampiran. KBBI 4 itu ada bab khusus di belakang, lampiran nama negara dan ibu kota. Itu adalah cara Badan Bahasa untuk juga menyebarkan kepada masyarakat apa yang mereka lakukan. Cuma penanggung jawabnya sebenarnya bukan Badan Bahasa, penanggung jawabnya itu BIG. BIG kemudian bekerja sama dengan Badan Bahasa, dengan Kemenlu, terus sama kampus-kampus lah ini. Nah, jadi itu kenapa baru sekarang, pertanyaannya itu kan, kenapa baru sekarang? Karena dipaksa oleh kewajiban mereka untuk melapor ke Badan Dunia. Makanya selain Thailand itu beberapa negara juga diperbaiki. Contoh yang saya paling ingat tuh dari dulu tuh saya bingung gitu loh. Kenapa? Tuh saya aja bingung cara mengucapannya. Liechtenstein. Itu tuh ditulisnya dengan Liechtenstein. Padahal kalau akhirnya sekarang kalau nggak salah itu jadi Liechtenstein. Pakai LIK. Liechtenstein. Pengucapan orang Indonesia itu kan fonetis ya. Kita apa yang tertulis itu apa yang kita ucapkan. Sempat waktu itu ada yang bertanya, kalau kita fonetis kenapa ada bajaj yang diucapkannya bajai? Ya jangan perhatikan kasus satu-satu lah. Kemungkinan besar kasus-kasus yang anomali ini itu warisan sejarah atau memang perlu dikoreksi. Demikian juga misalnya kan ada yang protes, coba kita lihat ya, Thailand, tulisannya kan Thailand. Kalau mau fonetis orang Indonesia akan mengucapkannya Thailand, susah banget kan? Makanya kemudian jadi disesuaikan, TH itu kita jadi T saja. Sementara ND, gugus konsonan ND itu jadi N saja. Makanya Thailand. Pertanyaan yang juga muncul di kepala saya dan kalau saya tidak salah itu juga dibahas oleh Bu Multamia Lauder yang dari UI yang juga bekerja sama dengan BIG itu. Pernah ada juga katanya usulan Thailandia. Kalau saya pribadi kalau diminta pendapat, saya itu paling cocok, saya tidak cocok dengan tanah Thai tadi ya. Karena asosiatif tadi, lebih baik Thailandia. Karena biar seragam dengan Skotlandia, Irlandia, Norwegia, Irlandia, nggak Norwegia nggak, karena Wegia kan itu kan dia. Islandia. Biar seragam, biar tidak ada pertanyaan. Saya rasa juga kalau waktu itu menyerapnya dengan Thailandia, respons masyarakat tidak sebesar sekarang. Karena paling tidak ada pola yang bisa diikuti. Ya, jawabannya juga gampang. Ya mengikuti pola-pola penyerapan Landia, kan gampang gitu. Mengenai di depannya ya tutup mata sedikit lah. Nah itu kalau ditanya Thailand atau Thailand, susah banget ngomonginnya. Saya lebih memilih Thailandia.
tanah Thai tidak dipilih karena Thai-nya itu yang asosiatif buat orang Indonesianya itu besar. Oke. Kalau secara konsep pemadanan itu gimana udah kita memandangnya? Balik ke kenyataan bahwa bahasa kita itu fonologis. Ketika kita menyerap satu kata dari bahasa asing ke bahasa Indonesia, bunyinya itu kadang-kadang perlu disesuaikan. Dan itu memang hampir selalu menimbulkan perdebatan. Kita mulai dari yang paling dasar deh, bahasa Arab. Bahasa Arab kan dari dulu ya, masuk bahasa Indonesia kan. Tulisannya, ada orang yang berpendapat tulisannya itu harus seperti bahasa Arab, pakai sod, sh, itu sholat. Orang Indonesia susah ngomongnya salat gitu kan. Kita ya salat kita ngomongnya, dan bahkan dengan t gitu kalau kita mengucapkan kan. Jadi sebenarnya perdebatan ini dari dulu sudah ada, bahkan mungkin ke depannya pun setiap generasi pasti ada yang protes lah, itu saya udah hafal banget. Dari mulai saya aktif di X 2010-an sampai sekarang, pada setiap generasi itu pasti ada aja kehebohan orang yang baru belajar linguistik. Kenapa salat? Nah ini muncul lagi nih sekarang kan. Penyakitnya juga kadang-kadang kita tidak konsisten. Contoh, dulu udah keburu masuk kamus. Misalnya kayak kata Bushido dari bahasa Jepang. Ada SH di sana. Kemudian waktu kita menyerap sushi, itu aksara yang digunakan sama. Tapi waktu menyerap sushi, kita nulisnya sushi, SY. Karena pengucapannya memang lebih dekat dengan S yang berdesis, SY, sushi. Kalau mau konsisten, harusnya Bushido itu diganti jadi Y. Alasannya yang saya tahu, begitu masuk kamus, sebuah kata itu penulisannya diusahakan tidak diubah. Karena itu sudah menyebar ke masyarakat, takutnya orang-orang yang sudah keburu terbiasa dengan kata itu agak canggung untuk berubah. Saya sendiri terus terang merasakan ya, kayak dari dulu saya mencegah diri saya untuk menulis dulu. Karena dinyatakan oleh KBBI dulu itu tidak baku. Tapi kemudian berubah nih, sekarang dahulu, dulu juga diterima. Buat saya tuh masih canggung karena saya terbiasa menggunakan kata dahulu. Nah, jadi alasannya itu. Kalau mengenai penyerapan itu sudah ada kaidahnya. Secara umum kaidahnya adalah kalau dua konsonan rangkap itu diusahakan untuk tetap satu konsonan kecuali mengubah makna. Makanya ini salah satu yang berubah, Brunei Darussalam. Yang sekarang itu yang baku adalah Brunei Darussalam. S-nya satu saja. Itu lalu waktu itu kan kita juga sempat yang heboh itu kan culacino. Itu kan bahasa Italianya culacino. C-nya 2 tuh. Oh, oke. Begitu diserap dari bahasa Indonesia cukup 1. Kaidah-kaidah penyerapan itu ada di pedoman EYD di bab 4 kalau saya tidak salah. Jadi ya kita tinggal ikuti itu saja sebenarnya. Oh, oke. Berarti nah sekarang kalau secara toponimi kan ada konsep eksonim sama endonim. Eksonim tuh ya terserah bahasa kita. Gitu. Terserah bahasa penutur, terserah penutur bahasa itu. Sebenarnya kan ini bukan hanya terjadi sekarang, ini terjadi sejak zaman dulu banget dan di semua bahasa. Contoh paling gampang itu kota London. Saya ngomongnya juga gaya orang Indonesia ya, bahkan orang Jawa tadi London. London itu dinamai oleh orang Romawi sebagai Londonium. Saya nggak tahu ya orang Romawi waktu itu ngomongnya gimana ya. Tapi kemudian bangsa-bangsa lain, Prancis, Norwegia, yang berhubungan dengan kota itulah, kemudian menciptakan kata-kata sendiri. Bedanya dikit-dikit, ada yang Londum, ada yang Londam, sesuai dengan lidah mereka. Itu yang cukup mirip. Ada juga yang beda banget kan, misalnya kayak Greek, bahasa Inggris. Itu kan mereka itu Helios nyebut dirinya sendiri, kalau nggak salah ya saya. Bahasa Inggris nyebut Greek, itu saya agak lupa kenapa. Pokoknya ada dasar sejarahnya. Nah kadang-kadang nih masalahnya kan orang sekarang tidak tahu dasar sejarahnya. Kayak kita bertanya kan, kenapa kita nyebutnya Mesir? Bukan seperti orang barat Egypt. Yang mirip itu justru kita, Al-Misr. Karena bahasa Arabnya justru mirip dengan kita. Kenapa orang penutur bahasa Inggris nyebut Egypt? Mereka juga punya alasan sendiri. Jadi masalah eksonim, penyebutan sebuah negara atau wilayah oleh penutur sebuah bahasa yang lain, itu lazim terjadi di semua bahasa. Dan bahkan BPBW sendiri kan mengakui kan,
Kenapa dia meminta Indonesia? Karena semua negara lain, semua bahasa lain juga begitu. Mereka mengirimkan eksonim terhadap sebuah wilayah untuk dikatalogkan oleh PBB. Oke, terima kasih udah kita jumpa di kata selanjutnya. Sama-sama.